Pasal 8. Hari itu juga jemaat di Yerusalem mulai dikejar-kejar, sehingga semua orang beriman, kecuali rasul-rasul, terpencar-pencar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang yang takut kepada Allah menguburkan Stefanus dan menangisi dia dengan sangat sedih. Tetapi Saulus terus saja berusaha menghancurkan jemaat. Ia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret keluar orang-orang percaya, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Orang-orang percaya yang sudah terpencar itu memberitakan kabar baik dari Allah itu kemana-mana. Filipus pergi ke kota Samaria dan memberitakan kepada orang-orang di sana tentang Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Ketika orang-orang mendengar Filipus berbicara dan mereka melihat keajaiban-keajaiban yang dibuatnya, banyak dari mereka yang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Filipus. Sebab roh-roh jahat sudah keluar dengan menjerit-jerit dari banyak orang yang kemasukan setan. Orang-orang lumpuh dan timpang pun banyak yang disembuhkan. Maka orang-orang di kota Samaria itu gembira sekali. Di kota itu ada seorang laki-laki bernama Simon, yang sudah beberapa waktu lamanya membuat orang-orang Samaria terpesona akan ilmu sihirnya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia orang yang luar biasa. Maka semua orang di kota itu dari semua lapisan masyarakat sangat memperhatikan dia. Orang ini adalah kekuatan Allah yang terkenal sebagai kekuatan besar itu, kata mereka. Sudah lama sekali ia mempesona orang-orang dengan kekuatan sihirnya, sehingga mereka sangat memperhatikan dia. Tetapi Filipus memberitakan kepada mereka tentang kabar baik mengenai bagaimana Allah akan memerintah sebagai Raja dan tentang Yesus Kristus, Raja Penyelamat itu. Maka mereka percaya akan berita yang disampaikan oleh Filipus. Lalu mereka dibaptis, baik orang laki-laki maupun orang wanita. Simon sendiri juga percaya, dan setelah dibaptis, ia terus mengikuti Filipus. Keajaiban-keajaiban yang terjadi membuat Simon terheran-heran. Rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima perkataan Allah. Oleh sebab itu, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Ketika Petrus dan Yohanes tiba, mereka berdoa untuk orang-orang Samaria itu supaya mereka mendapat roh Allah. Sebab roh Allah belum datang menguasai seorang pun dari mereka. Mereka baru dibaptis atas nama Tuhan Yesus saja. Lalu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan mereka ke atas orang-orang Samaria itu, maka mereka menerima roh Allah. Simon melihat bahwa karena tangan rasul-rasul diletakkan ke atas orang-orang itu, roh Allah diberi kepada mereka. Karena itu Simon membawa uang kepada Petrus dan Yohanes, lalu berkata, "Berilah kepada saya kuasa itu juga supaya kalau tangan saya diletakkan pada siapa saja, orang itu akan menerima roh Allah." Tetapi Petrus menjawab, "Celakalah kau dan uangmu. Kau kira pemberian Allah dapat dibeli dengan uang? Engkau tidak punya hak untuk ikut di dalam pekerjaan kami, sebab hatimu tidak benar terhadap Allah. Sebab itu, tinggalkanlah maksudmu yang jahat itu, dan mintalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni pikiranmu yang jahat itu. Sebab saya tahu engkau penuh dengan iri hati dan diperbudak oleh kejahatan." Lalu Simon berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Tolonglah minta kepada Tuhan supaya tidak satu pun dari yang saudara-saudara katakan itu terjadi padaku." Setelah mereka memberikan kesaksian dan memberitakan perkataan Tuhan, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Dan di perjalanan mereka memberitakan kabar baik itu
di banyak kampung-kampung Samaria. Seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Ayo berangkat, pergilah ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza. Jalan itu sepi." Maka Filipus pun berangkatlah. Pada waktu itu ada seorang pegawai istana Etiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Orang itu seorang pegawai tinggi yang bertanggung jawab atas semua kekayaan Kandake, ratu negeri Etiopia. Orang itu telah pergi ke Yerusalem untuk berbakti kepada Allah dan sekarang sedang kembali dengan keretanya. Sementara duduk di dalam kendaraannya itu, ia membaca buku Nabi Yesaya. Roh Allah berkata kepada Filipus, "Pergilah mendekati kendaraan itu." Maka Filipus pergi mendekati kendaraan itu, lalu ia mendengar orang itu membaca buku Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, "Apakah Tuan mengerti yang Tuan baca itu?" Orang itu menjawab, "Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku?" Lalu ia mengajak Filipus naik ke kereta dan duduk bersama-sama dia. Inilah ayat-ayat yang dibacanya itu. Ia seperti domba yang digiring untuk disembelih, seperti anak domba yang tidak mengembik kalau bulunya digunting. Begitulah ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia dihina dan diperlakukan dengan tidak adil. Nyawanya dicabut dari muka bumi, sehingga seorang pun tidak ada yang dapat menceritakan tentang keturunannya. Pegawai tinggi dari Etiopia itu berkata kepada Filipus, "Coba beritahukan kepada saya, siapa yang dimaksudkan oleh nabi ini? Dirinya sendirikah atau orang lain?" Maka Filipus pun mulai berbicara. Ia memakai ayat-ayat itu sebagai permulaan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada pegawai tinggi itu. Di tengah perjalanan, mereka sampai kepada suatu tempat yang ada air. Pegawai itu berkata, "Lihat, itu ada air. Apalagi masih kurang untuk membaptis saya?" Filipus berkata, "Kalau Tuan percaya dengan sepenuh hati, Tuan boleh dibaptis." "Saya percaya Yesus Kristus adalah anak Allah," kata pegawai tinggi dari Etiopia itu. Lalu ia menyuruh keretanya berhenti. Kemudian mereka berdua, Filipus dan pegawai itu, turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Allah mengambil Filipus dari situ. Pegawai tinggi dari Etiopia itu tidak melihat dia lagi. Dengan gembira, pegawai tinggi itu meneruskan perjalanannya. Tahu-tahu Filipus sudah ada di Asdod. Dan ketika ia meneruskan perjalanannya, ia mengabarkan kabar baik tentang Yesus di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria.